kalau kekasih menolak, mereka akan mengambilnya secara paksa, kata Raja Ja'far. Ambillah! Jadi sampah. Tak ada tuah dan daulatnya lagi. Siapapun yang memakainya kelak, paslah. Engkau semua perompak, padahlah. Pakitnya lagi dengan suara nyaring. Kelak mereka akan membalas penghinaan ini. Raja Hamidah mendengar suara keris dicabut dengan sarungnya. Dia menoleh. Pak Gubernur yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, rekan-rekan yang sekarang bergabung pada jaringan online, terima kasih telah hadir dan bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka peluncuran buku novel saya, Hamidah. Pak Gubernur dan hadirin sekalian, buku novel saya yang malam ini diluncurkan adalah buku novel, salah satu novel daripada rencana saya tetralogi. Jadi ada 4 buku novel yang saya rencanakan, yang saya tulis, dan keempat novel ini merupakan satu mata rantai perjalanan sejarah kerajaan Riau Lingga terutama, dan kerajaan Johor yang jadi bahagian dari perjalanan sejarah kerajaan Riau Lingga. Buku pertama yang saya tulis adalah buku Bulan Cahaya. Jadi ini memang saya katakan ini tetralogi sungsang. Jadi mulai dengan sebuah Bulan Cahaya, lalu novel yang kedua saya tulis adalah novel Megat. Nah, Megat ini tahunnya lebih mundur lagi ke masa kerajaan Riau Johor, kerajaan Johor Riau dan Pahang. Kemudian baru saya muncul dengan novel yang ketiga, Hamidah, dan terakhir insya Allah kalau misalnya siap sekarang sedang saya kerjakan adalah novel bahagian keempatnya, yaitu Lanun-Lanun Orang Tiga. Dan ini sudah 13 bab, tinggal beberapa bab lagi, tapi bab yang paling sulit, jadi tisanya ini bab yang paling sulit yang ditulis, makanya saya istirahat dulu gitu. Ini sebuah novel, sebuah karya fiksi, sebuah karya jadi ini bukan buku sejarah. Jadi walaupun ini mungkin enak mendekati kesejarahan dan saya berusaha menulis sedekat mungkin dengan kejadian sejarah sebenarnya, tapi tetaplah ini sebuah karya fiksi, bukan sebuah sejarah. Jadi harap dibaca dengan semangat kesusastraan. Jadi saya ingin menulis buku ini sebagai sebuah karya sastra. Jadi membaca buku ini harus membaca dengan semangat sastra. Jadi ada hal-hal yang secara mungkin tidak ditemukan dalam buku sejarah, tapi mungkin daripada sebuah penafsiran saya terhadap sebuah peristiwa sejarah. Dan saya berharap dengan novel ini pemahaman tentang sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Riau Lingga, dapat lebih tersebar kepada generasi muda. Karena menurut saya sastra salah satu cara mendekatkan masyarakat dengan sejarah, dan cara seperti ini sudah dilakukan banyak lama sekali. Arti sudah ada hikayat, ada buku-buku sastra sejarah lain seperti ini. Nah, saya berharap buku ini jadi salah satu bahagian menambah khazanah buku-buku sastra yang ada di Kepulauan Riau terutama dan di Indonesia pada umumnya. Saya berharap saya masih punya kesempatan untuk menulis lagi sisa seri yang keempat, dan setelah itu nanti kita cari lagi. Saya selalu paham dengan terima kasih kepada semangat yang diberikan sahabat saya almarhum Hasan Yunus, bahwa para pengamat sejarah, para peminat sejarah ini adalah orang-orang beruntung, karena kalau dia bisa memanfaatkan remah-remah sejarah. Jadi sejarah yang banyak sekali menyimpan percikan-percikan sejarah, remah-remah sejarah, kisah-kisah sebenarnya yang sangat menarik untuk seorang sastrawan, seorang seperti itu. Mungkin bagi seorang sejarawan mungkin tidak begitu menarik, tapi bagi kami orang-orang yang sastrawan ini, seklik saja ada sesuatu yang menarik, kami sudah langsung mendapatkan ide inspirasi untuk menulis novel. Lebih kurang 200 tahun yang jatuh bangun kerajaan Riau Lingga saya pakai sebagai bahan penulisan novel ini. Dan saya berharap saya masih mendapat lagi bagi recah-recah yang lain, dapat menulis lagi novel-novel yang lain untuk menambah khazanah, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah karya yang berguna. Dan saya selalu berharap novel yang saya tulis ini adalah novel yang
dapat memberi semangat. Kemudian sekali lagi seperti pengantar, bukan pengantar, sebagai prolog buku saya ini, buku ini didedikasikan kepada Raja Susana dan keluarganya, keluarga Raja Hamzah, Raja Hasan Yunus, keluarga-keluarga yang memberi inspirasi kepada saya untuk menulis novel, dan saya banyak berhutang budi kepada almarhum yang memberi saya semangat untuk terus menemukan, mencari bahan-bahan untuk ditulis sebagai bahagian dari sebuah karya sejarah. Baik para bapak sekalian, hadirin sekalian, inilah sambutan pendek saya tentang buku Hamidah ini. Buku ini memang agak tebal ya. Buku kedua ini tebal, ini hampir 400 halaman. Jadi kalau dibaca dengan media online memang berat, agak lama, dan saya mohon maaf kepada para pembicara pada malam ini karena bukunya tidak dapat dikirim dan diminta membaca dalam PDF, dan saya tahu ini agak sulit, berat, dan memang mudah-mudahan bisa dibaca dengan baik, dapat menjadi kesimpulan untuk pada malam ini. Buku ini, dan mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu buku yang akan menambah khasanah kesusastraan di Kepulauan Riau, menambah isi perpustakaan kita yang hebat itu, yang kita beri nama Gedung Muhammad Yusuf Al-Hamadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati wabillahi taufiq kita, Bapak Haji kalian itu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada sastrawan dan kita, yaitu Datuk Ida Kasih, atas penunjukan dan berbukti novel Hamidah pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam penerbitan dan peluncuran buku ini. Menulis karya sastra ialah proses yang memperkuat keterampilan menulis pengarangnya, karena dapat menguasai bahasa dan kosakata yang kuat, kembali meningkatkan daya imajinasi dan daya ingat lebih terhadap sejarah. Kami pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung karya-karya budaya Melayu untuk mengangkat dan melestarikan budaya dan menyampaikan pesan serta pesan moral yang terkandung di dalamnya. Tetap kita akui memang bahwa budaya Melayu memiliki kontribusi besar terhadap kualitas dan Indonesia. Selain budaya Melayu yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, budaya Melayu juga adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam agama. Untuk itu, besar harapan kami melalui peluncuran karya dan juga buku novel Hamidah ini dapat memberikan manfaat, inspirasi dan motivasi bagi kita saja, baik penulis maupun pembacanya, sehingga dapat menstimulus potensi dan menambah wawasan masyarakat dalam memahami karya sastra dan termotivasi untuk terus berpikir kreatif. Bapak-Ibu dan Ibu yang saya muliakan, dan buku novel Hamidah hari ini Bapak Haji Ida Kasih setelah resmi diluncurkan. Jadi Anda sendiri mengatakan menjelaskan label sebelum yang diproses ini berbeda sebelum diakhiri testimoni ini untuk melestarikan adat budaya Sumatera. Kembangkan kreativitas dalam berkarya, terus lestarikan dunia sastra. Demikian, terima kasih. Saya juga mohon maaf setelah testimoni ini saya akan melanjutkan tugas untuk membahas anggaran dengan tim anggaran untuk tahun anggaran 2022. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Datuk Haji Rida Kaliamsi. Semoga apa yang telah ditulis ini menjadi amal ibadah dan menjadi jembatan sejarah antar generasi, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ini. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon dimaafkan.
kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah oke? Oh masih. Pak Ansar, kami minta untuk menandatangani cover dari novel yang sudah kami kirimkan siang tadi sebagai simbol peluncuran. Cover sulitnya yang mana? Ini ya? Tidak. Ini ya. Tangannya ya. Terima kasih kepada Bapak Ansar Ahmad yang sudah meluncurkan novel ini secara simbolis. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya dan selamat melanjutkan tugas. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bapak Ansar. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi pada peluncuran ini, mari bersama kita dengarkan sebuah pembacaan puisi dari seorang penyair di Cianjur. Semua negeri punya seri. Semua marwah punya tuah. Semua tahta punya bala. Semua janji punya benci. Semua benci punya sumpah. Padahlah. Rida Kaliamsi dari Antologi Puisi Ros tahun 2013. Selamat sekali lagi Pak Rida, semoga sehat selalu dan selalu menginspirasi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Penyengat sengaja, sebutan itu sengaja dibesar-besarkan oleh pihak Belanda. Berbeda dengan Sultan Mahmud dan Engku Putri Musuh. Di depan kita ada sesuatu yang harus kita dan mengancam. Itulah Pulau Penyengat dalam pandangan Belanda yang bertuah dan serta tempat yang menggerunkan. Itulah sebabnya kenapa Sultan Mahmud dan Raja Hamidah sangat menyukai penyebutan Indra Sakti itu. Sejarawan Kepri pernah menyusun komik sejarah tentang Raja Hamidah. Ilustratornya di sini ada Bang Dedi yang coba melukis Raja Hamidah dalam perspektif komik. Komiknya saya bawa, mungkin nanti bisa dilihat. Tetapi kami membuat itu dalam perspektif yang mungkin sangat sederhana sekali. Jadi juga sempat membanding-bandingkan, ternyata dimanapun titiknya novel Datuk Rida lebih jauh daripada apa yang kami sajikan dalam bentuk komik. Meskipun mungkin keluarannya berbeda, ini komik, yang satu komik, yang ini novel. Tapi novel ini saya sebenarnya juga sangat appreciate sekali, benar yang dikatakan Datuk Taufik tadi. Memang kalau dari pembacaan apa yang kita pahami, bahwa kalau Kunto Wijoyo mengatakan antara novel sejarah dan sejarah itu ada perbedaan. Sejarah mengangkat satu historical truth dengan pembuktian-pembuktian, sementara novel sejarah dia mengangkat historical truth dengan imajinasi penulis. Tetapi dengan kata Datuk Taufik tadi, saya malah sulit membedakan novel ini sejarah atau novel. Itu dia, karya sastra atau sejarah, historiografi. Nah itu ya. Karena memang sangat detail sekali, itu yang saya senangi dari novel berjudul Hamidah ini. Karena detail sejarahnya
Ya, memang mungkin ada dalam poin-poin tertentu itu adalah imajinasi seorang pengarang, yaitu Datuk Rida Kaliamsi, dan sebenarnya itulah yang dibutuhkan oleh seorang pengarang novel sejarah. Imajinasi yang sangat kuat sehingga menghasilkan, menyajikan historical truth yang mendekati sejarahnya. Bulang Cahaya saya itu sudah 3 kali bolak-balik untuk difilmkan, nggak jadi, udah ditulis, malah sudah skripnya sudah bikin, sudah hitung gayanya oleh, karena itu yang mau filmkan itu teman-teman dari Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan, ya Sulawesi Selatan, Pak di Pekanbaru kemarin itu, tapi nggak jadi. Dan saya selalu kepingin mobil saya ini bisa difilmkan, dijadikan film. Nah ini begitu Hasan menawarkan Pak ini kuasa itu, saya bilang bagus nih kalau bisa difilmkan. Nah, mudah-mudahan ada pemerintah daerah Kepulauan Riau sekarang ini bisa mencoba lah ya, karena beberapa film yang kita bikin sebelumnya itu kan kurang berhasil, kurang terangkat karena kadar ceritanya yang kurang kuat untuk dipakai sebagai sebuah film dan sebagai film dokumenter. Kemudian pertanyaan Hasan, walaupun dia tidak bertanya tapi mengatakan kenapa Pak Rida memulai bab pertama itu dari Engku Putri meninggalkan istana. Nah, saya bilang, karena ini saya menjawab istana. Sesana suruh saya menulis buku itu lanjutan dari Bulang Cahaya. Bulang Cahaya itu kan berakhirnya pada saat Engku Putri marah dan pergi meninggalkan Lingga dan Belayar. Dan saya menyambungin dari sana sebetulnya. Karena itu di bab awal ada lagi kembali lagi cerita bagaimana proses sengketa dengan itu. Nah itu bahagian daripada. Cuman menutupnya ini memang agak mungkin ini yang akan membedakan antara catatan sejarah yang ada. Saya menurut emosi antara Raja Hamidah dengan Mahmud Muzaffar Shah. Ini tak ada yang menyangka seperti itu. Saya yang membedakan apa? Perkawinan Mahmud Muzaffar Shah dengan Raja Mai itu persis seperti perkawinan antara Engku Putri dengan Sultan Mahmud. Jadi sebuah sejarah yang berulang kali untuk menyelesaikan konflik Melayu Bugis itu diselesaikan dengan perkawinan politik, tapi perkawinan politik karena memang ada doktrin bagi orang sebelah Bugis ini, terutama dari doktrin itu dari adiknya Raja Haji Bismillah di Selangor, Raja Lumu, jangan kita berbapak kepada orang Melayu, jangan manggil bapak. Kalau mau berbapak kan bapak pada sultan, jangan jadi anak. Dia takkan pernah anak orang Bugis, anak orang Bugis takkan pernah kawin dengan orang yang di bawah sultan. Nah itu doktrin. Perkawinan politik. Jadi perkawinan Engku Putri dengan Sultan Mahmud itu sebuah perkawinan yang punya kandungan politik, tapi sudah dirancang di sebuah yang disiapkan. Itu namanya mencari pancakaki, itu mencari bagaimana cara membuat sebuah perkawinan. Nah, perkawinan politiknya itu juga yang dilakukan terakhir pada waktu dan karena memang konflik politik antara Raja Muda Abdurrahman dengan Mahmud itu konflik politik yang luar biasa keras. Kalau sudah pakai angkatan perang ini bawa kedai menembak, dan itu seperti ada dalam buku Mahmud Sang Pembangkang. Nah, saya coba ikutin, bisa membangun link-link seperti itu dan juga mengisi kekosongan-kekosongan. Dan di dalam Tupatun Nafis itu ada yang kosong sebetulnya. Terakhir Engku Putri pergi lihat adiknya sakit berat di Lingga, setelah itu dia pulang dan sampai ke meninggal tidak ada satu baris pun tentang Engku Putri di dalam Tupatun Nafis. Itu 14 tahun. Kekosongan 14 tahun itu bagaimana mengisi ceritanya. Nah itu yang bahagian dari yang saya cari bangun, saya kembangkan, saya cari mana-mana menemukan, dan sampailah saya ke suatu tempat yang namanya Mahmud Muzaffar Shah, perkawinan politik. Ini Datuk Rida mengungkapkan bagaimana benar rasa cinta Sultan Mahmud kepada Engku Putri dan Engku Putri kepada Sultan Mahmud Shah. Karena ini adalah wali kota Tanjung Pinang, karena mungkin biar lebih paham seperti apa seorang Bugis di tanah Melayu. Tapi ya udah, itu cuma prolog. Datuk, izin Datuk. Pertanyaan ini tadi sudah sedikit Datuk jawab. Tidak mengulas tentang isi daripada buku-buku trilogi Datuk, tapi lebih kepada di luar itu, dalam arti kata ada misi di balik penerbitan itu semua.
Maksudnya begini Datuk, di setiap peluncuran buku Datuk, pertanyaan ini mau saya tanyakan ketika peluncuran buku Selak Bida itu kemarin tahun 2018, cuma tak sempat bertanya. Di setiap peluncuran buku Datuk ada penegasan yang Datuk sampaikan bahwa ini buku sejarah, bukan ini buku novel, ini buku fiksi, bukan buku sejarah. Ada penekanan itu meskipun tidak ada yang mendebatkan bahwa ini adalah buku novel kah atau buku sejarah. Tapi Datuk melakukan penekanan itu. Nah, dengan adanya repetisi penekanan itu justru menjadi sebuah tanda tanya kami. Saya khususnya. Ada apa di sebalik penekanan itu? Apakah Datuk mensiasatkan karya-karya Datuk dengan penekanan ini bukan buku sejarah, tapi ini buku novel fiksi, agar lolos dalam jejak-jejak sejarah sehingga terlegitimasi secara sempurna di kemudian hari di tahun hadapan menjadi lengkaplah sejarah itu, atau ini memang atau ini memang murni langkah kepada karya fiksi itu. Baik daripada buku pertama dia tulis, itu paling bahaya. Karena takkan pernah ada buku pertama tetap yang paling baik dari seorang penulis. Karena keberadaan buku pertama itu adalah sebuah pencapaian prestasi luar biasa. Orang yang berhasil menulis buku yang pertama itu orang yang hebat. Dan kalau dia tidak berhasil menulis buku lebih hebat dari itu, dia sudah menulis buku hebat yang pertama itu. Buku kedua, ketiga itu orang lain yang paling hebat. Saya bilang buku pertama saya itu yang paling hebat. Bulan saya itu yang paling hebat. Karena dia sumber inspirasi. Saya ini hanya membuat dia menjadi lebih berkembang, lebih kembang. Di Bulan Cahaya tak ketemu surat itu. Dia ketemu pada Hamida ini. Kenapa ini ketemu dia baru tak ketemu. Sekarang kasih tahu bagaimana tidak cukup kuat hujah Raja Husin waktu datang ke Kelang untuk membujuk itu balik itu. Itu lebih pada pasal politik. Tapi ternyata politik sehebat apapun tak akan bisa mengalahkan cinta. Cinta itu luar biasa. Nah, temukan itu pada Medan. Kenapa beda? Ya itulah bedanya. Karena 12 tahun aku mikirkan apa ya maksud pulangnya. Jajah apa? Perseteruan dua beradik yang sampai luar biasa ini. Pertemuan luar biasa lah. Antara dua beradik. Satu darah seperti itu. Dan itu karena kekuasaan. Saya coba melihat nanti. Pertama sekarang teman-teman yang mengajukan pertanyaan pada malam ini, nanti tolong catat yang dimaksud pada Zoom, pertanyaan dalam Zoom tolong catat, nanti berikan pada Mbak Santi, Raja Santi ini, nanti dia akan urus pengiriman dari kantor pada mereka. Sekali aja yang mengajukan pertanyaan apapun lah pokoknya deh sini, yang teman-teman sini. Ya, kalau beli nanti kita umumkan secara dulu di. Saya kira belum tahu juga, itu tanya sama mall yang cetak berapa harga buku satu misalnya.